Sampai istri dengan percaya diri mengeluarkan 3 sertifikat properti. Suami pun benar-benar terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa istrinya diam-diam menyimpan begitu banyak properti. Seketika merasa sangat menyesal atas keputusan impulsifnya. Ternyata beberapa hari yang lalu, suami yang telah bersama istrinya selama 30 tahun, pada hari pensiun langsung mengajukan untuk menjalani kehidupan mandiri dengan istrinya. Aku telah menghidupimu selama 30 tahun. Sekarang aku pensiun. Kamu juga harus mandiri sekarang. Melihat suaminya yang tampak sangat bangga, wanita itu seketika mengerti. Dia sedang menunggu dirinya untuk menangis dan memohon. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa istrinya diam-diam memiliki 3 properti. Setiap bulan hanya dari pendapatan sewa saja sudah 30.000. Suami yakin bahwa istrinya akan merendahkan diri memohon padanya. Siapa sangka istri dengan tegas langsung setuju. Karena dia sudah memperkirakan suaminya pada akhirnya pasti akan menangis dan meminta padanya. Segera setelah itu, suami mulai menghitung rencananya sendiri. Pensiun saya setiap bulan ada 8.000. Uang ini harus saya rencanakan penggunaannya. Mulai bulan depan, keluarga kita akan menerapkan sistem pembagian biaya. Cicilan rumah sudah lunas. Suami mengajukan biaya pemeliharaan, listrik, dan gas, dan pengeluaran sehari-hari untuk belanja sayur. Semua biaya ini harus dibagi rata dengan istri. Dia juga terus-menerus mengingatkan istri untuk belajar mandiri. Tidak bisa terus-menerus bergantung padanya untuk hidup. Istri langsung membongkar niatnya yang tersembunyi. Di mulutnya berbicara dengan megah. Dia ingin agar dirinya hidup mandiri. Sebenarnya ingin menyimpan dirinya. Menyimpan pensiun sebesar 8.000 yuan setiap bulan. Untuk menutupi lubang tanpa dasar milik dia. Adik laki-laki yang tidak berguna itu. Dia yakin istri tidak memiliki pekerjaan tetap. Tidak memiliki penghasilan yang stabil. Hanya akan panik dan menangis memohon agar dia menarik kembali perintahnya. Bahkan akan lebih dari sebelumnya. Lebih berusaha keras untuk melayani dan menyenangkannya. Sayangnya, rencananya tidak berhasil. Bahkan anak laki-laki di sampingnya pun tidak bisa menahan diri. Dia langsung mempertanyakan ibunya yang tidak pernah mencatat. Dari mana uang itu berasal? Namun suami tetap merasa benar. Mengklaim bahwa ini untuk melatih kemandirian istri. Agar tidak terputus dari masyarakat. Dia juga mengatakan jika tidak bisa, rumah yang ditinggalkan kakek nenek juga bisa disewakan untuk pensiun. Sampai saat ini, istri akhirnya bisa melihat dengan jelas. Ternyata suami selalu memikirkan rumah tua itu. Melihat suami sudah bertekad untuk menerapkan sistem pembagian biaya, istri segera mengeluarkan ponsel untuk merekam semua kesepakatan dalam sistem pembagian biaya. Dan ada anak laki-laki dan menantu perempuan di samping sebagai saksi. Kemudian istri mencantumkan peraturan satu persatu. Setuju dengan apa yang dikatakan suami tentang semua pengeluaran sehari-hari di rumah. Masing-masing menanggung setengah. Pasal kedua menjelaskan pengeluaran masing-masing dari keluarga asal ditanggung oleh individu. Tidak diperbolehkan menggunakan harta bersama keluarga. Melihat istri yang begitu tenang dan yakin, suami tiba-tiba merasakan perasaan terlepas dari kendalinya. Segera setelah itu, suami dengan tidak sabar mencantumkan rincian pengeluaran bulan ini, meminta istri untuk mentransfer setengah dari uang itu kepadanya. Istri tidak menyangka suami menghitung setiap transaksi. Semua dihitung dengan tepat, namun sepenuhnya mengabaikan semua yang telah dia lakukan selama 30 tahun. Semua pekerjaan rumah yang dilakukan tanpa imbalan. Menganggap pengorbanannya untuk keluarga seperti seorang pembantu rumah tangga. Jika demikian, dia juga tidak perlu lagi memikirkan hubungan suami istri. Segera menyatakan tidak perlu mentransfer uang lagi. Kedepannya, mereka berdua akan bergiliran membeli bahan makanan. Satu orang bertanggung jawab selama seminggu. Membeli banyak atau sedikit tergantung pada diri sendiri. Agar tidak berdebat tentang keadilan hanya karena beberapa rupiah. Pengeluaran minggu ini akan ditanggung oleh diri sendiri. Setelah mengatakannya, dia berdiri dan bersiap untuk keluar membeli bahan makanan. Siapa sangka suami pada saat itu justru meminta dia untuk membuatkan sarapan terlebih dahulu. Istri segera mengingatkan setelah mendengar itu. Dalam perjanjian sistem pembagian biaya tidak ada ketentuan bahwa dia harus membuatkan sarapan untuknya. Kedepannya, dia bisa memasak untuk dirinya sendiri. Atau bisa membayar untuk membeli makanan sendiri. Satu mangkuk bubur putih harganya 5 yuan. Suami marah besar dan meluap-luap. Istri dengan tenang menyatakan, segala sesuatu dilakukan sesuai dengan sistem pembagian biaya yang dia minta. Dia dengan tegas memberitahunya bahwa sejak mengusulkan sistem pembagian biaya, mereka berdua pertama-tama adalah mitra keuangan. Baru kemudian mereka adalah suami istri. Istri membeli bahan makanan dan memasak satu meja penuh hidangan yang lezat. Dia makan dengan lahap tanpa memperhatikan orang lain. Suami di sampingnya merasa marah dan tergoda. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Akhirnya dia maju dan mempertanyakan, "Istri, mengapa hanya memasak untuk dirinya sendiri?" Istri dengan tenang menjawab, "Sesuai dengan ketentuan sistem pembagian biaya, masing-masing makan sendiri-sendiri sudah cukup." Suami dengan marah membanting pintu dan keluar. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan membawa makanan pesanan. Setelah makan, langsung membuang piring dan sendok ke dalam wastafel dan tidak peduli. Istri membalas dengan tegas, Suami hampir marah seketika. Keesokan harinya,
Suami melihat pakaian sendiri menumpuk berantakan di sofa. Sementara barang-barang istri tertata rapi. Dia kembali mengomel kepada istri. Istri tetap menyatakan bahwa dia melakukan semuanya sesuai dengan ketentuan sistem pembagian biaya. Jika merasa kotor dan berantakan, bisa memanggil jasa kebersihan sendiri. Atau bisa juga membayar untuk menyewa bantuan untuk merapikan. Suami yang hampir marah tiba-tiba menerima telepon dari ibunya. Dia mengatakan bahwa adik laki-lakinya yang tidak berguna itu terlibat pertengkaran. Dia melukai orang itu dan perlu membayar ganti rugi sebesar 30.000 yuan. Istri teringat berbagai masalah yang ditimbulkan oleh adiknya sebelumnya. Semuanya adalah mereka yang membantu membereskan kekacauan. Setelah menutup telepon, suami segera tersenyum kepada istri. Dia mengatakan ada urusan mendesak yang membutuhkan 30.000 yuan. Dia mengusulkan agar istri menjual rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Menjualnya terlebih dahulu untuk meminjam uang kepadanya. Meminjam uang bisa saja, sesuai dengan suku bunga pinjaman bank saat itu. Menulis surat utang, menandatangani dan mencap jari. Kapan akan membayar kembali? Suami mulai memainkan kartu emosional dengan menekankan bahwa mereka adalah suami istri. Istri dengan tegas menyatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan sistem pembagian biaya, pengeluaran keluarga dalam hidup harus ditanggung masing-masing. Suami panik dan langsung mengatakan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan uang. Istri menyarankan dia untuk mencari bantuan dari rekan kerja atau anaknya. Suami yang terpaksa akhirnya pergi mencari anaknya untuk meminjam uang. Tak lama kemudian, anak laki-laki itu menelepon istri. Istri dengan jujur mengatakan bahwa ayahmu ingin berbakti dan menjadi kakak yang baik. Saya tidak menghalangi. Tapi jangan berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak baik padaku. Pada malam hari, suami marah hingga wajahnya memerah. Berdiri di depan istri, dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Akhirnya, saat istri mencuci piring, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Berikan saya sertifikat properti itu. Saya ada sedikit urusan yang perlu digunakan. Urusan apa? Saya ingin menggunakan rumah kita sebagai jaminan. Mengambil sedikit uang. Istri memberitahunya bahwa rumah ini adalah harta bersama suami istri. Pengelolaan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dia sama sekali tidak akan menandatangani untuk menggadaikan rumahnya. Jika tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Suami pergi dengan marah sambil membanting pintu. Saat itu, anak laki-laki itu menelepon lagi. Menggaunya bahwa paman kecil meminjam 30.000 yuan dengan bunga tinggi. Sekarang bunga sudah meningkat menjadi 200.000. Istri baru mengerti mengapa suami sangat ingin menggadaikan rumah. Sementara itu, kreditor adik suami meneleponnya. Bahkan mengecat dinding rumah mereka dengan cat merah. Di bawah tekanan mental yang sangat besar, emosi suami benar-benar tidak terkendali. Dengan keras memaksa istri untuk menyerahkan sertifikat properti. Sikap istri tetap tegas dan tidak mau berkompromi. Suami yang marah dan malu langsung mengancam dengan perceraian. Mengeluarkan kata-kata keras untuk membuat istri keluar rumah tanpa harta. Menganggap bahwa dia telah menjadi ibu rumah tangga seumur hidup. Tanpa dirinya, dia sama sekali tidak bisa hidup. Istri benar-benar terluka oleh egoisme, keberpihakan, dan perhitungan suaminya. Tidak ada lagi sedikit pun pengunduran diri, langsung setuju untuk bercerai. Namun meminta agar sebelum bercerai, harta harus dibagi dengan jelas. Setelah mengatakannya, dia mengambil 3 buku sertifikat properti dari brankas. Dilempar dengan keras di depan suaminya. Apa ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki apa-apa? Haruskah aku hanya bergantung padamu untuk hidup?